Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal KSM. Tapi kita akan membahas KSM untuk MTS ya. Karena postingan-postingan KSM yang sebelumnya itu semuanya untuk MA. Nah, sekarang kita juga akan membahas soal KSM untuk level MTS karena juga banyak yang request ternyata. Oke, nah soal MTS itu tidak ada yang fisika, yang ada jurusannya IPA terintegrasi. Nah, di dalamnya ada biologi dan fisika. Nah, jadi AM Course khusus akan membahas yang fisika. Oke, karena yang biologi ada ahli-ahli yang lain. Jadi silakan mungkin bisa dicari di channel yang lain. Nah, untuk AM Course cuma akan membahas yang fisika. Nah, untuk soal fisika itu dimulai dari nomor 21 sampai 40. Nah, kali ini kita akan membahas yang kabupaten kota 2019. Di situ ada 40 soal, 20 biologi dan 20 fisika. Oke. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari nomor 21. Ini soalnya tentang micrometer scope, jadi pengukuran ya. Jadi kita langsung ke soalnya aja, pembukaannya itu tidak perlu kita baca lah ya. Jadi berdasarkan hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar di atas, hasil pengukuran dengan ketelitian dan aturan angka penting yang tepat dari panjang diameter pipa. Nah, jadi yang ditanyakan cuma hasil pengukuran aja. Nah, kita tahu hasil pengukuran skala mikrometer itu ada di sini ya. Di sini kalau kita lihat angkanya itu 5, kemudian garis yang bawahnya kelihatan. Artinya apa? 5,5. Ya, karena garis yang bawah kelihatan berarti skala utamanya 5,5. Kemudian kita tulis dulu di sini 5,5. Ini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya tinggal kita lihat garis yang lurus dengan garis tengah, berarti yang 30. Nah, hasil pengukurannya katakanlah X ya. Jadi X sama dengan skala utama ditambah skala nonius, tapi jangan lupa skala nonius itu dikali 0,01. Oke. Jadi langsung aja 5,5 ditambahkan 0,30 atau 0,30 ya. 30 kali 0,01. Nah, kalau ditambahkan jadinya 5,80 ya. Nah, 5,80 ini adalah hasil pengukurannya, tetapi jawabannya itu juga diminta ketelitian ya berdasarkan aturan angka penting ya. Ketelitian itu berarti kita buat di sini plus minus. Nah, ini kita buat warna yang berbeda, ini adalah ketelitiannya. Nah, ketelitian itu 0,005. Ini adalah ketelitian mikrometer. Dari mana dapatnya? 0,005 ini adalah setengah dari skala terkecil ya. Jadi skala terkecil untuk mikrometer itu adalah 0,01 yang dikalikan ke skala nonius tadi. Nah, setengah dari 0,01 adalah 0,005. Jadi jelas jawabannya yang A. Oke, gitu aja. Ini nomor pertama untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 22. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 54 di atas, menunjukkan peranan penting matahari dalam kehidupan manusia di bumi. Lakukan analisis terkait peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Oke, kita lihat yang A, matahari merupakan bola gas panas, benar, dengan oksigen sebagai kandungan utamanya. Nah, ini salah besar. Ya, jadi kandungan utama matahari itu bukan oksigen. Jadi ini udah pasti salah. Oksigen tuh ada sih di matahari, tapi cuma 0, sekian persen ya. Yang B, matahari merupakan bola gas panas dengan karbon dioksida sebagai kandungan utama, juga salah ya, karbon dioksida. C, matahari merupakan bola gas panas dengan nitrogen sebagai kandungan utama, salah juga ya, jadi nggak perlu baca selanjutnya.
Yang D, matahari merupakan bola gas panas dengan hidrogen sebagai kandungan utamanya. Nah, ini benar. Ya, kandungan utama matahari itu adalah hidrogen sebagai kandungan utamanya, dan di pusat matahari sendiri selalu terjadi reaksi fusi. Nah, ini juga benar ya. Jadi di dalam matahari itu terjadi reaksi fusi hidrogen berubah menjadi helium. Nah, jadi fusi ini adalah reaksi penggabungan. Jadi yang digabung itu hidrogen. Nanti ada lawannya reaksi fisi. Fisi itu adalah pemisahan. Ya, tapi yang terjadi di matahari itu reaksi fusi, ya, menghasilkan panas dan cahaya. Selain itu, panasnya juga dapat dimanfaatkan sebagai penghangat biosfer, planet bumi, dan berperan dalam proses fotosintesis dari segala jenis. Jadi jawaban yang mungkin itu cuma D ya, walaupun yang bawah-bawahnya nggak perlu kita baca lagi sebenarnya karena A, B, dan C sudah salah. Oke, gitu aja. Ini soal yang ya lumayan gampang lah ya. Oke, soal selanjutnya nomor 23. Grafik kecepatan terhadap waktu V versus time. Jadi V versus T. Suatu benda diberikan oleh gambar di bawah ini. Oke, jadi ada grafik V terhadap T, V terhadap T. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, ya, jadi V terhadap T. Lakukan analisis terhadap gerak benda dari T5 sampai T15. Nah, T5 sampai T15 ya. Kita lihat 5 itu di sini, 15 itu di sini. Jadi garis ini yang disuruh cari ke kita ini. Garis yang miring ini analisisnya bagaimana ya. Jadi dari sini kemari. Yang A, benda selalu bergerak dipercepat, B, benda selalu bergerak diperlambat, C, benda bergerak diperlambat sampai berhenti, kemudian berbalik arah dan dipercepat. D, benda bergerak dipercepat sampai berhenti, kemudian berbalik arah dan diperlambat. Nah, kita lihat pada detik kelima ya, detik kelima di sini, benda itu kecepatannya minus 8. Jadi kecepatan awalnya minus 8 meter per second. Artinya minus apa? Minus itu artinya bendanya mundur. Ya. Kemudian ketika waktunya di sini 10, ini kecepatannya jadi 0 ya. Jadi dari sini kemari ya. Kita ganti warna aja. Sorry. Nah, gini. Jadi dari sini kemari ya, ketika waktunya 10, ini tadi waktunya 5. Kemudian kecepatan ketika waktunya 10, ini malah 0 ya, di sini nih 0. Artinya apa? Benda yang awalnya mundur dengan kecepatan 8, kemudian kecepatannya jadi 0. 0 itu maknanya adalah diam. Jadi bendanya dari punya kecepatan menjadi nggak punya kecepatan, berarti diperlambat ya. Jadi nilai A-nya itu pasti negatif. Jadi awalnya benda diperlambat. Kemudian dari sini ke sini kita buat ganti warna lagi ya, kita warna hijau aja. Dari sini ke sini ya, artinya dari detik ke 10 ke detik 15 itu bendanya dari kecepatan 0 menjadi kecepatan di sini 8. Jadi kecepatan ketika detik 15 itu malah 8 meter per second. Nah, ini positif ya. Positif ini artinya dia maju. Ya, jadi bendanya awalnya diperlambat karena dari min 8 ke 0 ya, artinya dia makin lambat. Kemudian dari 0 ke 8 ini makin cepat. Percepatannya positif. Jadi yang benar itu adalah Charlie. C, benda bergerak diperlambat sampai berhenti. Ini berhenti, V-nya 0. Ya, kemudian berbalik arah ya. Dari mana kita tahu balik arah? Yang awalnya mundur sekarang lagi jadi maju ya, dan dipercepat. Oke, jadi jawabannya udah betul yang Charlie. Soal selanjutnya nomor 24. Nah, ini menarik ya soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum yang sama, yakni H. Oke, jadi kita lihat di sini nih, H-nya sama semua untuk ketiga keadaan bola. Bentuk lintasan bola memiliki waktu terlama di udara. Jadi yang ditanyakan waktu terlama di udara. Ini simple aja sih sebenarnya soalnya. Jadi untuk melihat waktu yang paling lama, kita lihat ketinggian sebenarnya teman-teman. Jadi kalau ketinggiannya sama, maka waktunya juga sama. Jadi T itu dia sebanding dengan H. Jadi makin tinggi pasti makin lama. Jadi kalau misalnya teman-teman sering main Angry Bird ya, misalnya kalau ada lintasan begini dengan lintasan naik turun begini, nah ini pasti lebih lama daripada yang ini. Artinya kalau makin tinggi teman-teman, kita gambar dulu.
Jadi kalau dia begini dengan set begini, nah ini yang lebih tinggi itu lebih lama, sementara yang lebih rendah itu cuman sebentar aja waktu di udara. Nah kalau ini sama tingginya ya, cuman jarak mendatarnya aja yang berbeda-beda ya. Jadi ya udah, jawabannya yang delta, nggak perlu lama-lama ya. Oke, soal nomor 25 teman-teman, udah 5 soal nih. Perhatikan gaya yang bekerja pada mobil yang sedang bergerak berikut. Nah, di sini catatannya mobil ini sedang bergerak teman-teman. Jadi dia punya kecepatan ya. Jadi dia punya kecepatan. Ada gaya dorong mesin ke kanan, ada hambatan ke kiri ya. Hambatan ini biasanya ditimbulkan oleh gaya gesek ya teman-teman, atau gaya hambat bahasa lainnya. Nah, jika gaya hambat besarnya sama dengan gaya dorong, jadi kita katakanlah gaya dorong mesin itu kita buat F ya, karena ke kanan positif. Gaya hambat itu kita buat F kecil misalnya, atau kita buat apa ya, F kecil lah ya. Itu jadi ke kiri, karena dia ke kiri berarti negatif. Nah besarnya sama, jadi F dengan F besar dengan F kecil ini besarnya sama ya. Maka pernyataan yang benar adalah, nah kalau besarnya F nya sama, maka kalau kita cari sigma F nya gimana teman-teman? Jadi langsung aja sigma F nya itu pasti nilainya 0 ya kan teman-teman, karena F dikurang F kecil itu sama dengan 0, karena F besar sama dengan F kecil. Jadi gaya dorong sama dengan gaya hambat teman-teman. Jadi sigma F nya 0. Kalau sigma F nya 0, bendanya itu mungkinnya kalau lagi diam dia akan tetap diam, kalau lagi bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi jawabannya delta ya. Jadi hukum 1 Newton nih teman-teman ya. Kalau gaya dorongnya lebih besar, maka bendanya akan bergerak dipercepat ya. Kalau gaya hambatnya lebih besar, maka bergerak diperlambat. Nah begitu teman-teman. Jadi jawabannya udah jelas yang delta. Oke, gitu aja. Oke, soal nomor 26. Anda pasti sering mendengar satelit Palapa. Perhatikan gambar sebuah satelit Palapa D mengitari bumi pada lintasan lingkaran dengan kelajuan konstan. Oke, di sini ada satelit, dia mengitari bumi katanya. Pernyataan yang tepat mengenai satelit Palapa D tersebut adalah tidak ada gaya yang bekerja pada satelit Palapa D. Nah, ini teman-teman gini ya, konsepnya ini kalau ada bumi ya, kita bentar kita ambil ini dulu. Jadi ada bumi, misalnya anggap aja ini bumi. Terus ada satelit nih teman-teman ya. Jadi ada lebih kurang satelit. Nah, dia akan mengitari bumi. Jadi satelit ini nanti dia mengitari bumi teman-teman. Nah, ketika dia mengitari bumi, itu sebenarnya bukan nggak ada gayanya. Ada gaya yang bekerja ya, tetap ada gaya gravitasi yang bekerja. Jadi ada gaya beratnya lah istilahnya. Jadi tetap ada nih gaya gravitasi bumi, itu tetap ada teman-teman ya, tetap ada. Nah sebenarnya satelit itu dia jatuh ke bumi, tapi karena buminya berputar, maka satelitnya itu nggak pernah sampai ke bumi. Jadi kecepatan satelit jatuh dengan kecepatan bumi berputar itu sama di setelnya gitu. Jadi satelitnya nggak jatuh-jatuh ke bumi ya. Ibaratnya kayak satelit mendekati bumi, tapi bumi menjauhi satelit dengan kecepatan yang sama, maka nggak pernah sampai ke bumi. Jadi satelit itu seakan-akan mengitari bumi jadinya ya, bukan seakan-akan, memang iya. Nah jadi tidak ada gaya yang bekerja, ini salah teman-teman, karena ada gayanya. Usaha yang dilakukan pada satelit Palapa D oleh gaya gravitasi, usaha dilakukan pada satelit, salah ya teman-teman. Jadi usaha ini gaya gravitasi itu tidak melakukan usaha pada satelit ya, karena usaha itu syaratnya ya, rumusnya F kali S, tapi antara F dengan S itu dia harus sejajar teman-teman ya. Ini lambang sejajar ya, bukan sama dengan teman-teman. Jadi F gravitasi itu ke bawah, sementara satelitnya itu pindahnya itu tegak lurus ke sini S-nya. Jadi dia pindahnya melingkar. Jadi antara perpindahan dengan gaya ini tegak lurus. Jadi usahanya 0. Jadi usaha pada satelit itu 0. Ya, atau simpelnya kalau benda bergerak melingkar seperti ini, sementara gayanya menuju ke pusat, itu usahanya nggak ada teman-teman ya. Jadi yang B salah, karena katanya usaha dilakukan, harusnya tidak dilakukan. Satelit Palapa D memiliki percepatan yang arahnya ke pusat bumi. Nah ini benar teman-teman, karena gaya gravitasi ke bawah, maka percepatannya ke bawah ya kan. Percepatannya ya percepatan gravitasi. Jadi satelit ini mengalami percepatan
yang disebut percepatan gravitasi. Ya, nah sebenarnya lebih tepatnya sih percepatan sentripetal karena dia menuju ke pusat. Intinya percepatannya benar dan arahnya ke pusat. Jadi ada percepatannya berbentuk percepatan sentripetal ya. Nah, tapi sentripetal itu di sini dalam bentuk gravitasi sih. Yang D, satelit Palapa D bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan. Salah ya. Jadi memang dia bergerak dengan kecepatan yang tetap, teman-teman. Tapi tetap ada percepatan sentripetal. Rumusnya tuh V kuadrat per R, teman-teman. Jadi percepatannya ada, yaitu percepatan sentripetal ya. Jadi yang tadi kayaknya saya salah ngomong ya. Jadi bukan percepatan gravitasi tapi percepatan sentripetal ya. Jadi yang ini salah nih. Jadi percepatan sentripetal, dan percepatan sentripetal itu konsepnya adalah selalu menuju ke pusat bumi. Jadi jawabannya yang C lagi. Oke, gitu teman-teman ya. Baik, selanjutnya nomor 27. Tidaklah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam, beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula hitam pekat. Quran Surah Fatir ayat ke-27. Termasuk air terjun menjadi bagian penting dan keindahan di sekitarnya. Keindahan air terjun merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala pada bangsa Indonesia. Perhatikan gambar air terjun berikut. Nah, di sini kita punya air terjun tingginya 10 meter ya, hanya 10 meter. Air terjun ini ternyata digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berdaya listrik 800 watt. Nah, ini jelas ya teman-teman, soalnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Artinya apa? Listrik dihasilkan dari air. Nah, daya listriknya 800 watt. Efisiensi generatornya 80%. Ya, jadi energi air berubah menjadi energi listrik ya. Tapi dengan efisiensi 80%. Jadi nggak 100% berubahnya, cuman 80%. Nah, rho-nya 1000, ini adalah rho air, massa jenis air, gravitasi 10. Yang ditanyakan adalah debit air yang sampai ke kincir adalah. Nah, oke, kita analisis teman-teman ya. Nah, jadi di sini diketahui daya listrik, maka kita juga harus pakai daya air. Kalau diketahuinya energi listrik, maka kita pakai energi air ya. Karena diketahui daya listrik, maka kita buat konsepnya daya air itu berubah menjadi daya listrik. Ya kan, karena diketahui daya listrik. Jadi kita pakai konsepnya kan energi listrik berubah menjadi energi air, energi air berubah menjadi energi listrik. Nah, karena diketahuinya daya listrik, ya udah daya air berubah menjadi daya listrik, sama aja. Oke. Nah, tapi nggak 100%, cuman 80%. Ya, jadi 80% daya yang berasal dari air itu bisa diubah menjadi daya listrik. Oke. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah debit. Debit itu lambangnya Q besar. Nah, Q itu rumusnya volume per waktu. Jadi kita mencari debit memang ya. Tapi debit itu bernilai volume per waktu. Nah, nanti kita lihat untuk apa kita tuliskan rumus ini. Oke, 80% itu tentu 0,8 ya, 80 per 100. Nah, daya, ingat rumus daya itu adalah energi bagi waktu. Ya kan? Sama dengan daya listrik, diketahui dalam soal 800 watt. Oke. Nah, sekarang energi daya air tadi udah kita ubah rumusnya menjadi energi per waktu. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Energi apa yang menyebabkan air ini bergerak? Nah, air bergerak itu sehingga bisa memutar generator karena airnya jatuh dari ketinggian. Nah, energi yang berkaitan dengan ketinggian itu tidak lain dan tidak bukan adalah energi potensial. Jadi energinya kita ubah menjadi EP. Nah, dari sini kita bisa tahu rumus energinya adalah energi potensial. Rumusnya M kali G kali H per waktu. Ya, sama dengan 800 watt. Nah, di sini kita nggak perlu nilai M yang kita perlukan adalah nilai V per T. Nah, kita bisa ubah lagi 0,8 menjadi rho kali V kali G kali H per T. Nah, kok bisa begitu? Ya, GH dengan T-nya tetap. Yang berubah di situ adalah rho V. Rho V-nya berasal dari M. Dari mana tuh?
Ya, kita tulis dulu ini 800. Nah, itu asal dari rumus massa jenis, teman-teman. Masih ingat ya? Massa jenis itu massa per volume. Berarti kalau kita mau cari massa kan massa jenis kali volume. Nah, makanya yang tadi M di atas itu kita ubah menjadi rho V. Oke ya. Nah, kemudian V per T di sini, ya coba lihat V per T itu adalah nilai Q yang kita cari di sini tadi. Jadi Q itu V per T, sehingga rumus ini bisa kita ubah menjadi 0,8 kali rho. Ya, rho-nya 1000, langsung masukkan angka. V per T itu adalah nilai Q yang akan kita cari, ya, nilai debit. G-nya gravitasi 10. Ketinggiannya itu ternyata juga 10, ya, sama dengan 800. Gitu, teman-teman. Jadi begitu aja rho VG, rho VGH per T tadi. V per T ternyata nilai Q, teman-teman. Ya udah, tinggal masukkan angka 0,8, massa jenisnya masukkan, Q-nya yang ditanya, G-nya 10, H-nya 10. Nah, ini tinggal coret-coret aja, yang nolnya kita coret ya. Kemudian 0,8 ini kan satu angka di belakang koma, coret aja dengan 01 yang ada di 1000. Jadi sisanya adalah 8 dengan yang di kiri dengan 8 yang di kanan. Itu bisa hilang aja, ya kan? Jadi sisanya 100. Kemudian ada Q yang ditanyakan dan di kanan sisanya angka 1. Berarti Q-nya 1/100. Satuannya apa? Meter kubik per second, karena debit tadi adalah volume per waktu ya. Jadi jawabannya udah jelas yang Charlie, teman-teman. Oke, yang C. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, ini udah hampir setengah nih, teman-teman. Jadi buat kalian yang belum like, tekan dulu like-nya ya. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Batu longsoran karena ada gempa yang massanya 1000 kg menggelinding ke bawah dan kecepatannya saat mencapai lintasan datar adalah 36 km per jam. Nah, ini 36 km per jam kita harus ubah ke meter per second ya, teman-teman. Jadinya 10 meter per second. Biasa ya, tahulah cara ubahnya. Kemudian batu tersebut menumbuk dinding rumah tembok. Menumbuk dinding rumah tembok. Ini kayaknya kelebihan nih bahasanya. Jadi harusnya menumbuk tembok dinding rumah ya. Ya enggak sih? Kayaknya gitu sih harusnya bahasanya. Jadi intinya menumbuk dinding atau tembok rumah ya. Dan berhenti dalam waktu 0,2 detik, teman-teman. Besarnya impuls yang dirasakan oleh dinding akibat tumbukan adalah. Nah, ini pertanyaannya adalah tentang impuls ya. Oke, kita gambar ini misalnya bidang miring, terus ada bidang datar, terus ini ada dinding rumah ya, teman-teman. Kemudian ada batu, tadi dia turun ke bawah. Nah, yang diketahui adalah kecepatan saat dia ada di bawah itu 36 km per jam. Kita ubah ke meter per second, jadinya 10 meter per second. Nah, ini kita buat lambangnya V1. Nah, lalu dia menumbuk dinding nih. Nah, waktu menumbuk dinding kemudian dia berhenti, berarti V2-nya 0, teman-teman. Nah, yang ditanyakan simpel aja impuls. Impuls ini rumusnya delta P ya, teman-teman. Jadi ada dua rumus impuls. Ada gaya kali waktu, F kali T ya, atau F kali delta T, ada delta P. Nah, kalau kita lihat informasinya, teman-teman, ini lebih menguntungkan kalau kita pakai rumus delta P. Ya. Karena kalau kita pakai rumus rumus yang F kali delta T itu nggak bisa dapet, teman-teman ya. Nah, makanya kita pakai rumus I delta P aja, teman-teman. Nah, ya udah, delta P itu adalah M kali delta V ya. Karena rumus momentum, rumus P itu adalah M kali V. Nah, jadi delta P itu M kali delta V ya. Jadi impuls sama dengan delta momentum, atau impuls sama dengan perubahan momentum. Itu konsepnya. Ya udah, kita tinggal masukkan aja massanya diketahui 1000 kg. Kemudian delta V-nya adalah 10 berubah menjadi 0, berarti delta V-nya ya 10 ya. Kemudian tinggal dikali aja, berarti 10.000 ya. Berarti jawabannya udah jelas yang C ya kan. Nah, satu lagi tadi rumusnya I, kita tulis saja ya, adalah F kali delta T. Nah, kalau kita pakai rumus ini, teman-teman, delta T-nya sih ada dalam soal 0,2 detik, tapi nilai F-nya nggak ada ya, nilai gaya. Jadi gaya ketika batu menabrak dinding itu nggak diketahui dalam soal. Maka kita pakai rumus yang M kali delta V karena informasinya lengkap. Oke, gitu teman-teman.
Oke, nomor 29. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara berikut. Berdasarkan gambar di atas, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan. Yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi pertanyaannya adalah kerapatan ya teman-teman, atau bahasa lainnya massa jenis. Jadi massa jenis Ru itu disuruh urutkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, jadi konsepnya gini teman-teman ya, massa jenis yang besar itu dia akan tenggelam ke bawah, jadi sama kayak air dengan minyak ya. Jadi kalau kita makan bakso itu minyaknya ngapung-ngapung di atas karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air, makanya airnya di bawah. Nah, ini pembentukan batu bara. Awalnya batu bara itu membusuk bla bla bla. Nah, nanti makin dia padat itu makin kayak tenggelam ke bawah gitu. Jadi nanti pada proses geotektonik itu, nah lapisan tektonik itu nanti akan memadatkan lagi batu bara, jadi makin berat, jadi terus ke bawah. Jadi di sini erosi, geotektonik, dan dekomposisi ini adalah proses lapisan perbentukan batu bara, dan yang paling besar massa jenisnya itu yang paling bawah erosi. Jadi jawabannya udah jelas yang C teman-teman ya, gitu aja. Oke, nomor 30 teman-teman, udah setengah. Oke. Saluran air di Kota Makassar yang bermuara di 3 kanal, yakni Pampang, Sinrilijala, dan Panampu, terkena pencemaran limbah padat rumah tangga. Berikut ini adalah berbagai jenis limbah padat yang ada di sungai dalam jumlah banyak. Jadi ada nama bendanya, kemudian ada bentuk bendanya, ada volumenya dalam sentimeter kubik, ada warna, dan ada massanya dalam gram. Keadaan masing-masing benda jika terhanyut di saluran air adalah, nah di sini di dalam sungai ya teman-teman, jadi pakai air, tentunya air yang biasa ya, jadi kita bukan air asin lah karena sungai. Nah, jadi katanya bendanya W mengapung, Q mengapung, dan bla bla bla. Jadi pertanyaannya adalah mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, ini konsepnya ke gaya apung teman-teman, atau gaya Archimedes. Nah, konsepnya begini teman-teman. Keadaan pertama itu kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis airnya ya, itu bendanya akan ngapung ya, mengapung. Keadaan kedua, kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka keadaannya adalah melayang. Keadaan yang ketiga adalah kalau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air, maka keadaannya adalah tenggelam. Nah, jadi 3 keadaan ini yang ditanyakan. Jadi untuk ngecek apakah bendanya mengapung, melayang, atau tenggelam, kita harus cek massa jenis benda dibandingkan dengan massa jenis air. Nah, kita tahu massa jenis air itu standar ya, 1 gram per sentimeter kubik. Ini kalau dalam gram dan sentimeter ya. Kalau dalam kilo, maka nilainya 1000 kg per meter kubik. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya itu sentimeter kubik dengan gram, jadi kita pakai gram sentimeter kubik. Nah, ini massa jenis air, kita harus tahu nilainya segitu. Terus kita bandingkan dengan massa jenis benda. Kita cari massa jenis itu dari M per V. Jadi kita cari satu persatu nih. Misalnya untuk benda yang Q. Nah, benda Q itu massanya 150, volumenya 250. Berarti M per V 150 bagi 250. Sama-sama bagi 50 aja, berarti 3/5. Nah, 3/5 ini kan pasti 0, ya teman-teman. Jadi lebih kecil dari massa jenis air. Karena lebih kecil berarti keadaannya mengapung. Ngapung itu keadaan 1. Kita buat nomor 1 aja. Kemudian yang W gitu juga kita bagi 200 dengan 150, berarti itu 4/3 ya teman-teman. Karena 200 dengan 150 sama-sama bagi 50 aja. Nah, 4/3 itu pasti 1, nah 1, berarti lebih besar dari massa jenis air. Berarti keadaannya tenggelam atau keadaan 3. Begitu juga yang E ya. Yang E adalah 400 dengan 500, gampang, berarti 4/5. Ya, 4/5 itu 0, berarti dia juga keadaan 1 karena lebih kecil dari 1. Kemudian benda R 500/4 berarti 5/4 ya. 5/4 itu 1, teman-teman, berarti keadaan 3 juga, dia tenggelam. Kemudian yang paling gampang benda T itu 1000 dengan 1000 berarti 1. Nah, 1 sama dengan massa jenis air, berarti dia melayang. Ya, melayang itu keadaan 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat pilihan jawaban ya. Kita mulai dari
Ki dulu, karena kita cari ki dulu tadi. Nah, ki itu keadaannya satu, berarti mengapung. Nah, semuanya benar tuh ya, A, B, C, D semuanya benar untuk ki. Kemudian selanjutnya coba lihat yang W teman-teman. Yang W itu harusnya keadaannya tenggelam. Jadi yang benar cuma C dan D. Kemudian yang R juga tenggelam ya teman-teman. Yang R kalau kita lihat tadi keadaan 3 tenggelam. Nah, C dan D juga benar. Kemudian yang E kita lihat, yang E itu dia harusnya ngapung kan teman-teman. Nah, karena ngapung harusnya yang benar itu cuma B dan C untuk yang E. Kemudian yang T itu dia melayang. Ya, karena melayang berarti yang betul itu C dan D. Nah, jadi yang benar semua itu ada di poin yang C. Yang lainnya ada salah lah, minimal di satu tempat. Oke, gitu aja teman-teman. Gampang ya. Oke, selanjutnya nomor 31. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 164 yang artinya dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar atap rumah sesaat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar 1 itu angin melewati bagian atap rumah, kemudian atap rumahnya keangkat. Nah, ini ya itu bisa kita pahami menggunakan azas Bernoulli ya. Jadi ini menggunakan azas Bernoulli ya. Jadi dari gambar ini sebenarnya kita dapat petunjuk kita kasusnya ini adalah kasus fluida dinamis. Jadi aliran udara yang melewati atap, bagian atas atap itu lebih cepat daripada udara yang melewati bagian bawah atap. Nah, berdasarkan asas Bernoulli, kalau kecepatan fluidanya besar, maka tekanannya kecil. Nah, di bawah, di dalam rumah ya, di gentengnya, kecepatan fluidanya kecil karena udaranya nggak secepat yang ada di atas atap. Karena kecepatannya kecil, maka tekanan besar. Jadi atap itu keangkat karena tekanan di dalam rumah jadi lebih besar daripada tekanan di atas ya, akibat angin kencang. Nah, kita baca dulu. Puting beliung yang melanda sebuah desa menyebabkan aliran udara meningkat. Nah, gitu ya. Secara drastis sehingga atap rumah bisa terlepas. Nah, berdasarkan data analisis BMKG, diketahui gaya angkat yang menyebabkan atap rumah terlepas adalah 720 Newton per meter kuadrat. Nah, ini memang dalam soal katanya gaya angkat yang menyebabkan atap rumah terlepas. Tapi kalau kita lihat satuannya Newton per meter kuadrat, nah itu tekanan ya. Jadi gaya angkat per luas. Nah, jadi 720 itu adalah tekanan yang menyebabkan atap rumah terangkat. Massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Oke. Jika kelajuan udara sepanjang permukaan bawah atap 20 meter per second, jadi di bawah atap itu 20, maka kelajuan aliran udara di sepanjang permukaan atas atap adalah. Oke, jadi menggunakan asas Bernoulli ya kita pakainya nih teman-teman. Jadi asas Bernoulli itu panjang rumusnya ya. Jadi tekanan tambah energi kinetik persatuan volume tambah energi potensial persatuan volume konstan. Nah, kita langsung hubungan ke tekanan dengan kecepatan aja. Jadi delta P itu sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, ini diturunkan dari asas Bernoulli. Jadi perbedaan tekanan dari atas dan bawah tadi yang 720 itu sebanding sama dengan energi kinetik persatuan volume itu ya. Jadi setengah rho V1 kuadrat itu adalah kecepatan di atas, V2 kuadrat ya. V2 adalah kecepatan di bawah. Nah, kita langsung bisa dapat nih delta P-nya 720 setengah kali rho-nya tadi 1,2 ya. Kemudian V1-nya kecepatan di atas itu diketahui. Oh sorry, yang di bawah yang diketahui ya. Jadi V1-nya tetap V1 aja. V1 kuadrat kurang V2 kuadratnya berarti 20 kuadrat. Nah, kita tinggal selesaikan aja matematikanya. Setengah dengan 1,2 itu 0,6 ya teman-teman. Jadi 720 ya bagi 0,6.
ya, jadinya ininya tetap di sebelah kanan, cuman 20-nya kita tulis 400 saja karena kuadrat. Nah, kemudian 720 dengan 0,6 itu sama-sama kita kali 10, jadinya 7200 bagi 6, biar gampang kita bagi ya. Nah, di sebelah kanan masih tetap. Kemudian 72 bagi 6 itu nilainya 12 ya, nolnya ada 2. Kemudian ditambahin 400, yang dari kanan dipindah ke kiri jadi 400 ya, jadi V1 kuadrat. Nah, V1-nya berarti kuadrat dulu, V1 kuadrat berarti 1600 ya, maka V1-nya diakarkan 1600, akar 16 itu 4, nolnya ada 2, berarti nolnya sisa 1 karena diakarkan, jadi 40 meter per second. Jawabannya udah jelas yang C gitu ya teman-teman. Jadi kasus terangkatnya atap rumah karena angin kencang itu bisa kita tinjau secara fisika menggunakan azas Bernoulli ya. Azas Bernoulli ini apa? Kalau kecepatan fluidanya besar, tekanannya kecil. Kalau kecepatan fluidanya kecil, tekanannya besar. Nah, jadi di kasus atap rumah ini, kecepatan di bawah atap itu kecil ya, kecepatan atas besar, makanya tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Jadi terbalik antara kecepatan dengan tekanan. Nah, nanti asas Bernoulli juga sering soalnya itu pada sayap pesawat terbang. Jadi sayap pesawat terbang itu dirancang sedemikian rupa sehingga kecepatan udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan udara di bawah sayap ya. Sehingga tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas sehingga pesawatnya bisa terbang ya, bisa naik ke atas. Oke, gitu teman-teman. Oke, nomor 32. Gelombang bunyi dan gelombang cahaya merambat dari air ke dalam udara. Oke, di antara pernyataan-pernyataan berikut yang paling benar adalah A. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. B. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya frekuensinya bertambah. C. Kelajuan gelombang bunyi berkurang, kelajuan gelombang cahaya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. D. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya kelajuannya tetap. Oke, jadi ini adalah terkait gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Dan yang ditanyakan adalah ketika cahaya dan bunyi sama-sama merambat dari air ke udara, maka variabel-variabelnya gimana? Nah, variabel gelombang itu ada panjang gelombang, ada frekuensi, ada kecepatan ya. Jadi kita bahas dulu, kita analisis. Misalnya ini ada permukaan ya, permukaan batas antara air dengan udara. Nah, gelombangnya ya, ini anggap aja gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu bentuknya gelombang longitudinal ya, ini kita buat gelombang B aja. Kemudian gelombang cahaya bentuknya itu gelombang transversal, ini kita buat gelombang C. Nah, dia merambat dari air ke udara. Nah, air ke udara itu partikelnya kan lebih padat air. Jadi dari medium air ke medium udara. Nah, air itu mediumnya lebih padat daripada udara ya, atau bahasa lainnya udara itu lebih renggang daripada air. Nah, konsepnya adalah ketika ada suatu gelombang, mau itu cahaya atau itu gelombang bunyi, merambat melalui dari medium satu ke medium yang lain, itu konsepnya frekuensinya itu tetap ya, ini konsep dasarnya. Jadi ketika gelombang berpindah dari suatu medium ke medium yang lain, frekuensinya itu tidak berubah, jadi frekuensinya pasti tetap. Nah, jadi di sini di jawaban B frekuensi bertambah, ini berarti ya jawaban B pasti salah ya, jadi karena frekuensinya tetap. Nah, sementara A dan C mungkin betul karena frekuensinya tetap, frekuensi tetap. Oke, kita bahas lagi. Kalau kecepatannya gimana? Nah, kecepatannya untuk gelombang bunyi itu kecepatannya akan turun kalau ya, atau jika mediumnya semakin renggang ya. Jadi gelombang bunyi itu kecepatannya akan berkurang kalau mediumnya semakin renggang. Sebaliknya, kalau mediumnya semakin rapat, kecepatan bunyi akan semakin besar. Jadi misalnya bunyi merambat di udara, di air, dan di zat padat, itu paling cepat di zat padat, paling lambat di udara. Itu kecepatan bunyi. Nah, di sini dari air ke udara, mediumnya makin renggang, berarti kecepatan bunyi akan berkurang. Sebaliknya, untuk kecepatan cahaya, itu dia akan semakin bertambah.
ya jika medium semakin renggang. Nah, kita buat gini aja. Jadi kecepatan cahaya makin bertambah kalau mediumnya makin renggang. Kalau makin padat malah makin lambat cahayanya. Ya, jadi terbalik gitu. Nah, jadi yang A pasti salah karena dia bilang gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah. Enggak ya, karena ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Yang C benar ya, kelajuan gelombang bunyi berkurang, kelajuan gelombang cahaya bertambah namun frekuensinya tetap. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Yang D kita lihat di mana salahnya, karena katanya di sini namun keduanya kelajuan tetap. Enggak ya, kelajuannya berubah. Oke, gitu aja. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor selanjutnya 33. Nah, ini soalnya panjang ya. Soalnya sih ya sama panjang dengan setiap pilihan jawaban. Jadi pilihan jawabannya panjang-panjang tapi mirip-mirip nih. Ya, kita baca. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz ya, Quran surah Hud ayat 6. Semua binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijamin rezekinya termasuk kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar seperti pada gambar di bawah. Nah, itu kelelawarnya dia mengeluarkan suatu gelombang bunyi, gelombang bunyinya kena suatu binatang, binatangnya mantulin gelombang bunyi, ditangkap lagi oleh kelelawar sehingga kelelawar mampu mendeteksi dan bisa mendeteksi keberadaan suatu objek atau suatu benda di depannya ya. Jadi walaupun digelap, kelelawar tetap bisa terbang dengan baik. Nah, analisis kerja sistem sonar pada kelelawar yang benar adalah A. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik yang frekuensinya di bawah 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Oke, gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar ini untuk menentukan lokasi disebut dengan ekolokasi ya. Kalau kita lihat ini pilihan B, C, D semuanya kalimatnya mirip ya, cuman dibedakan di yang B itu relokasi, yang C ekolokasi, yang D juga ekolokasi. Kemudian beda di frekuensinya. Kalau yang A itu frekuensinya di bawah 20.000, kalau yang B frekuensi ultrasoniknya bunyi dengan 20.000-nya 20.000, kalau yang C itu 20.000 juga, kalau yang D ultrasonik itu di atas 20.000. Jadi bedanya di nilai ultrasonik itu berapa dengan nama dari sistem ini, apakah relokasi atau ekolokasi ya. Oke, kita bahas ya. Jadi gelombang bunyi itu ada 3 pembagiannya. Ada infrasonik ya. Infrasonik ini itu frekuensinya di bawah atau lebih kecil dari 20 Hz. Kemudian yang kedua ada audiosonik ya. Audiosonik ini bunyi yang kita dengar, yang didengar oleh manusia itu 20 sampai 20.000 Hz. Nah, yang ketiga yang ditanyakan di soal adalah ultrasonik. Nah, ultrasonik itu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz ya. Dan proses yang dilakukan kelelawar untuk menentukan lokasi itu disebut ekolokasi ya, bukan relokasi. Nah, jadi yang A ini ekolokasinya benar ya, ekolokasinya benar. Tetapi di sini katanya frekuensinya di bawah 20.000 Hz, salah ya. Yang B relokasi di sini berarti salah ya. Kemudian yang C bentar ini kita pindahin ke sini. Nah, yang B itu katanya relokasi, salah ya. Yang C ekolokasinya benar. Tapi bunyinya katanya 20.000 Hz. Enggak pas 20.000 Hz gitu ya. Jadi bunyinya itu adalah di atas 20.000 Hz ya. Jadi lebih besar atau di atas 20.000 Hz. Jadi yang D ini benar, di atas 20.000 Hz dan namanya ekolokasi. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi ini soalnya gampang sebenarnya, cuman panjang aja. Kita harus ya tidak bosan membaca lah ya. Oke, gitu aja. Oke, soal selanjutnya nomor 34. Sebuah zat dipanaskan. Zat tersebut berubah bentuk dari padat ke cair lalu menjadi gas.
Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kalor terhadap suhu. Nah, jadi ada grafiknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah nomor 1, 3, dan 5, artinya garis yang miring itu 1, 3, 5, suhunya tetap katanya. B, pada nomor 2 dan 4 terjadi perubahan suhu. C, pada nomor 2 dan 4 terjadi perubahan wujud. D, titik didih adalah 130. Oke, biar mudah kita bahas sedikit review konsep ya. Jadi Qi, kalor, ya ini tentang kalor ya, karena perubahan zat itu dipengaruhi oleh kalor. Nah, kalor itu rumusnya ada dua. Yang pertama ada M kali C kali delta T ya. Nah, yang kedua ada M kali L. Nah, M kali C kali delta T itu adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk berubah suhunya, karena di situ ada delta T, perhatikan ya. Jadi MC delta T ini kita bisa pakai kalau suhu benda berubah ya, misalnya bendanya dipanaskan gitu ya. Tapi ketika suhu berubah, wujudnya tetap, jadi tidak ada perubahan wujud. Sementara M kali L suhu berubah wujud tetap ya. Nah, untuk MC delta T kalau kita gambar grafiknya, nah bentuk grafik MC delta T itu adalah miring ya. Ini grafik suhu terhadap kalor. Nah, jadi kalau MC delta T bentuk grafiknya miring, dan grafik yang miring itu menandakan suhunya berubah tapi wujudnya tetap. Oke, jelas ya. Kemudian M kali L itu dipakai kalau suhunya tetap ya, tapi wujudnya berubah. Jadi terbalik dengan yang di atas. Nah, kalau kita gambarkan grafik T terhadap Q, itu bentuk grafik untuk M kali L itu adalah lurus. Oke, jadi teman-teman gampang aja sebenarnya. Kalau grafiknya miring itu artinya suhunya berubah tapi wujudnya tetap. Kalau grafiknya lurus mendatar, mau mendatarnya di atas atau mendatarnya pas di garis bawah itu, pokoknya mendatar, itu suhunya tetap tapi wujudnya berubah. Maka kalau kita bilang nomor 2 ini berarti bentuknya M kali L, nomor 4 bentuknya M kali L kalau ditanya nilainya. Kemudian nomor 1 itu MC delta T, nomor 3 juga MC delta T, nomor 5 juga MC delta T, teman-teman. Jadi 2 dan 4 itu berubah wujud ya. Jadi nomor A salah, 1, 3, dan 5 katanya suhunya tetap. Enggak, suhunya berubah karena miring ya. Kemudian nomor 2 juga salah karena 2 dan 4 katanya perubahan suhu. Enggak, 2 dan 4 itu dia berubah wujud, enggak berubah suhu. Nomor 3 benar karena 2 dan 4 berubah wujud. Oke, nomor 4 itu titik didih salah karena kita enggak bisa cari nilai titik didihnya karena tidak ada informasi nilai di sini. Jadi T-nya memang naik, Q-nya memang berubah tapi enggak ada nilainya. Jadi di grafik itu tidak diletakkan nilai ya. Jadi kita nggak bisa cari nilai titik didih dan seterusnya. Masanya juga nggak diketahui ya. Jadi kita nggak bisa cari ya. Mungkin aja 130, mungkin aja salah ya. Kita nggak bisa cari karena nilainya tidak ada yang diketahui di soal. Oke, jadi soal ini cuma soal analisis grafik aja. Gitu teman-teman ya. Oke, ini soal nomor 35. Ini soal yang panjang juga pilihan jawabannya, sama seperti soal kelelawar tadi, tetapi cuman diubah sedikit-sedikit aja ya. Perjalanan cahaya bintang menembus ruang angkasa diterangkan dalam Quran surah At-Tariq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Analisis mengenai fenomena cahaya bintang agar bisa sampai di bumi. Ya. A. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi luar inti. Nah, ini jelas salah ya. Jadi reaksi fusi itu terjadi bukan di luar inti tetapi di inti bintangnya. Jadi nggak perlu kita baca selanjutnya. B. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Nah, ini di sininya benar kalimat pertamanya. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada di dalam bintang. Oke, ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya tidak berubah menjadi cahaya tampak. Nah, ini salah ya. Jadi kalau kita gambar ini bintang misalnya, ini inti ya. Jadi ketika cahaya berusaha keluar dari inti bintang, kita gambar. Nah, ketika cahaya oke, kita ubah gambar warnanya dulu. Nah, ketika cahaya berusaha keluar dari inti bintang, nah ini sebagian energinya berkurang ya. Energinya berkurang. Di sini benar energinya berkurang, tapi kalimat selanjutnya salah sehingga gelombangnya tidak berubah. Harusnya berubah. Jadi gelombang yang awalnya sinar gamma berubah menjadi
cahaya tampak sebagiannya ya. Jadi di sini salah. C. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada luar bintang. Ini juga salah karena harusnya terjadi di inti bintang. Nah, jadi ini sisanya jawaban yang D ya. Mungkin ini benar. Kita lihat juga mungkin nggak ada jawaban. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Ini benar. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertemukan dengan material yang ada dalam bintang. Nah, karena bertumbukan harusnya energinya berkurang ya, ketika radiasi tersebut menembus bagian luar, sebagian energinya berkurang. Nah, ini benar ya kan? Jadi energinya harusnya sambil keluar dari inti bintang. Nah, ini energinya harusnya berkurang. Sehingga apa efek energi berkurang? Gelombangnya berubah menjadi cahaya tampak. Jadi cahaya tampak itu energinya lebih kecil daripada energi sinar gamma. Nah, ini cocok ya. Jadi kalau di sini itu awalnya sinar gamma, ketika keluar itu sebagiannya menjadi cahaya tampak nanti. Ya, sebagiannya masih sinar gamma juga sih. Jadi sinar X juga sebagian ya. Energi cahaya yang dipancarkan bintang masih cukup besar. Jadi walaupun cahaya tampak masih cukup besar energinya ya, sehingga dapat menembus ruang angkasa dan akhirnya sampai ke bumi. Jadi jawabannya yang delta ya. Nah, gitu dia teman-teman. Jadi gelombang cahaya juga punya pembagiannya seperti gelombang bunyi ya. Kalau gelombang bunyi infrasonik, audiosonik dengan ultrasonik. Kalau gelombang cahaya itu pembagiannya banyak ya. Disingkat biasanya Ramita, Uli X ini ada radio, mikro, ya, infrared dan seterusnya ya. Jadi itu ada di pembahasan gelombang elektromagnetik atau GEM ya. Jadi teman-teman silahkan baca. Jadi ada pembagian-pembagian di situ. Dan yang paling besar gelombang cahaya energinya adalah gelombang sinar gamma. Yang paling kecil adalah gelombang radio. Oke? Silahkan dibaca aja. Oke, nomor 36. Gambar di bawah ini menunjukkan roda berbentuk pipa jari-jari, masanya terpusat pada pipa, dan piringan yang massa dan jari-jarinya sama. Jadi di sini memang ada satunya pipa biasa ya, yang satunya piringan. Jadi pipa itu cuman kulitnya aja. Yang satu lagi jadi kayak bentuknya cincin gitu, cuman ada jari-jarinya ya, untuk menopang pipa itu biar nggak roboh lah ya. Jadi sama kayak roda ya, roda ban gitu. Kemudian yang satunya piringan kayak koin gitu, tapi jari-jari dan masanya sama ini keduanya. Saat kedua roda berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Nah, kecepatan sudutnya juga sama. Energi kinetik rotasi kedua roda tersebut adalah, nah jadi yang ditanya perbandingan energi kinetik rotasi. Nah, kita lihat dulu apa sih beda keduanya. Nah, untuk yang pertama ini bentuknya pipa ya. Jadi pipa ini bisa dianggap seperti cincin dia. Maka momen inersianya nilainya mr kuadrat. Jadi ada yang namanya momen inersia. Ini di bab dinamika rotasi ya teman-teman. Jadi buat yang belum belajar, coba belajar dulu. Ini bagian momen inersia. Nah, yang roda pertama itu dianggap seperti cincin, momen inersianya mr kuadrat. Nah, yang kedua piringan itu momen inersianya setengah mr kuadrat. Nah, itu piringan itu juga bisa sering disebut silinder pejal ya. Oke, jadi masanya sama, jadi M-nya sama, jari-jarinya juga sama. Nah, jadi MR-nya sama tuh, MR kuadratnya sama nilainya karena M-nya sama, R-nya sama. Yang beda apa? Yang satu MR kuadrat, yang satu setengah MR kuadrat. Jadi pasti lebih besar yang kiri kan gitu ya, karena yang pertama itu satu, yang keduanya setengah gitu. Jadi yang yang pipa itu lebih besar momen inersianya daripada yang piringan. Kemudian kecepatan sudutnya juga sama nih dalam soal. Nah, kita lihat energi kinetik rotasi itu hubungannya, energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah kali momen inersia kali omega kuadrat ya. Omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, omeganya tadi kan sama ya. Setengahnya juga pasti sama lah ya untuk kedua benda. Kemudian momen inersia lebih besar yang kiri daripada yang kanan. Nah, jadi kalau kita bandingkan yang kiri tadi momen inersianya 1, yang kanan momen inersianya setengah gitu. Nah, jadi 1:1 itu sama kayak 2:1 ya kan, kalau sama-sama kita kali 2. Nah, sehingga apa? Energi kinetik rotasinya lebih besar yang kiri daripada yang kanan, atau kita bisa bilang adalah
roda pipa memiliki energi kinetik rotasi 2 kali roda pinggiran karena 2:1 gitu ya teman-teman. Jadi ini soal tentang energi kinetik rotasi yang dikaitkan ke momen inersia. Jadi kita harus tahu momen inersia benda-benda ini. Nanti ada tabelnya kok, teman-teman baca aja di bab dinamika rotasi bagian momen inersia. Jadi nanti di situ ada silinder pejal, ada cincin, ada bola pejal, bola berongga dan seterusnya. Jadi kalau ini hafal nilainya, ini gampang aja soal ini. Oke, gitu aja. Selanjutnya nomor 37. Atmosfer merupakan fenomena alam yang dinyatakan dalam Al-Quran sejak 14 abad silam. Salah satu fakta tentang alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah, artinya Al-Baqarah 29, yang artinya Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketika bumi berotasi pada porosnya, bagaimana dengan atmosfer yang menyelimuti bumi? Ya, ini soal yang ini cuman konsep biasa aja ya sih sebenarnya. Jadi atmosfer itu menyelimuti bumi ya. Jadi kalau ini ada bumi, kita gambar ya, atmosfer itu adalah lapisan udara ya. Jadi ada lapisan udara. Nah, ketika bumi berotasi, atmosfer itu dia ikut berotasi dengan bumi ya. Jadi jawabannya yang A, nggak ada jawaban yang lain nih. Sini salah nih. Ya, jadi atmosfer itu ikut berotasi dengan bumi ya. Jadi ya gitu aja sih soal ini. Jadi soal yang gampang ya. Jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 38. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-An'am ayat 99. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia yaitu bisa turunnya air hujan. Lakukanlah analisis urutan dari prosesnya terjadi air hujan: condensation, evaporation, precipitation, rain, dan seterusnya. Jadi ini adalah urutan terbentuknya hujan sampai akhirnya hujan ya. Oke, jadi kita buat gambarnya di sini ya. Kita ambil gambar. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk proses terjadinya hujan itu yang pertama ada penguapan atau bahasa Inggrisnya evaporation. Jadi penguapan itu terjadi dari air, apakah di laut, di danau, di sungai, dan juga dari tumbuhan. Jadi evaporation itu ada yang dari tumbuhan dan hewan juga, dan ada yang dari sumber air ya, seperti danau, sungai, laut ya. Oke, kemudian setelah terjadi penguapan, terjadinya kondensasi atau condensation. Jadi perubahan dari uap ya, uap air yang menguap tadi menjadi butiran-butiran air. Ini namanya condensation. Lalu condensation ini terbentuknya awan, awannya ditiup angin ya, nanti ditiup angin menuju ke gunung. Nah, di sini kemudian terjadi precipitation ya, atau precipitation atau persipitasi ya. Jadi precipitation ini adalah segala jenis yang turun ya, apakah dia bentuknya salju atau hujan, itu namanya precipitation. Nah, setelah itu baru hujan ya. Jadi dari kondensasi kemudian persipitasi lalu turun hujan atau turun salju ya, tergantung suhunya, tergantung daerahnya juga. Jadi bisa hujan atau salju. Jadi ini jawabannya yang D ya, gitu. Oke, soal nomor 39. Ini tentang loop ya, tentang hukum Kirchhoff 2. Perhatikan gambar rangkaian listrik arus searah di bawah. Berdasarkan gambar di atas, besarnya arus listrik pada setiap percabangan. Jadi yang ditanya I1, I2, dan I3. Nah, kita lihat di kiri itu 10 volt, 2 volt, dan 14 volt ya.
Jadi yang paling besar itu 14 volt. Jadi kita anggap I2-nya itu yang paling besar lah. Maka kalau I2-nya ke sana arahnya, I1 dan I3 itu arahnya ke sini. Jadi I3 ke bawah, I1 ke kiri. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 1, maka I2 sama dengan I1 tambah I3. Ya, karena I2-nya terbagi menjadi I1 dengan I3. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita ambil loop 1. Nah, loop satunya kita ambil yang kiri ya. Loop yang kiri yang 1 mutarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita mulai ini loop 1 ya. Nah, kita mulai persamaannya dari baterai 10 volt. Nah, sesuai dengan arah loop, nah maka ketemu dengan positif 10 ya. Kutub positif maka 10 ditambah, nah arah loop itu searah dengan I1. Nah, I1 melalui hambatan 2 ohm, ada 2 buah tuh. Jadi 2 tambah 2 4, berarti 4 I1 ya. Kemudian arah loop itu berlawanan dengan I3, berarti kurang. Nah, I3 itu melalui hambatan 4 ohm, jadi kurang 4 I3. Ya, kemudian loopnya bertemu dengan baterai 2 volt tapi ketemu dengan kutub negatif. Jadi minus 2 sama dengan 0 ya. Ini dari loop 1. Kemudian ini bisa kita sederhanakan ya. 4I1 dengan 4I3 itu kalau kita bagi 4 jadi I1 dikurang I3 ya. Kemudian 10 kurang 2 8. 8 bawa sebelah kanan jadi minus 2 jadinya ya. Nah, ini kita anggap persamaan 2. Kemudian dari loop 2 kita anggap loop 2 itu yang sebelah kanan. Nah, ini loop 2. Mutarnya juga berlawanan arah jarum jam ya. Loop 2, persamaan loop 2 kita mulai dari baterai yang 14 volt. Nah, ketemunya dengan karena loopnya berlawanan jarum jam, ketemu dengan minus kutub negatif berarti minus 14. Kemudian ketemu dengan baterai 2 volt plus 2, kemudian ketemu dengan hambatan 4 ohm berarti plus I3 ya, 4 I3 karena searah dengan I3. Kemudian hambatan 2 ohm di kanan ada 2 buah dan searah dengan I2 berarti plus 4 I2 sama dengan 0. Nah, di sini kita sederhanakan sedikit. 4 I2 kalau kita bagi 4 jadi I2. Kemudian 4 I3 jadi I3 karena dibagi 4 semua ya. Kemudian minus 14 tambah 2 kan minus 12. Minus 12 bagi 3 itu jadi minus 3 tapi bawa sebelah kanan jadi 3. Nah, jadi persamaan 3. Nah, jadi kita sekarang udah punya persamaan 1, 2, 3. Nah, sisanya tinggal kita sederhanakan substitusi dengan eliminasi. Nah, kita substitusi aja persamaan 1 ke persamaan 3 ya. Jadi ini kita masukkan kemari. Jadi nilai I2-nya diganti dengan I1 tambah I3. Jadinya I1 tambah 2 I3 ya kan sama dengan 3. Nah, di sini tinggal I1 dengan 2 I3 ini persamaan ini kita ambil persamaan 2, kita tulis di bawah di sini I1 kurang I3 sama dengan minus 2. Nah, ini tinggal kita eliminasi ya, kita eliminasi. Jadi I1 dengan I1 sama tuh, jadi kita kurang aja. I1 kurang I1 jadi 0. Minus 2 I3 kurang minus 3 I3 berarti plus jadinya. Berarti 3 I3 ya kan. Kemudian 3 kurang min 2 berarti jadi plus ya. 3 tambah 2 5. Nah, jadi I3-nya sama dengan 5/3. Nah, yang 5/3 itu ada di jawaban B dan C I3-nya. Nah, sekarang untuk kalau udah dapat I3 kita ambil lagi persamaan yang hijau ini tadi. I1 kurang I3-nya 5/3 kita langsung isi sama dengan minus 2. Nah, kemudian kita ubah sedikit ya. Minus 5/3 bawa ke kanan jadi plus. Kemudian kita samakan penyebut ya. Berarti penyebutnya 3 ya. Min 2 kali 3 itu jadinya min 6. Kemudian ini tetap plus 5 ya, karena kita udah bawa ke sebelah kanan. Jadinya min 1/3 ya kan, 1/3 ampere. Udah, jadi yang 1/3 itu C dan D. Nah, yang benar semua itu di C gitu ya. I1-nya benar, I3-nya benar. Nah, I2-nya tinggal kita cari aja, masukkan lagi ke persamaan yang atas nanti ya. Ya, jadi intinya udah benar nih yang C gitu ya. Oke, gitu aja. Nah, ini memang agak panjang ya soal tentang hukum Kirchhoff 2. Jadi kalian harus menguasai dulu konsepnya. Hukum Kirchhoff 2, lalu bagaimana menentukan persamaan loop 1, loop 2 ya. Sisanya tinggal substitusi dengan eliminasi aja. Oke, gitu aja. Oke, akhirnya sampai di soal nomor 40 ya, soal terakhir. Nah, ini tentang
GGL induksi ya. Jadi ada di bab magnet. Nah, buat kalian yang belum belajar bab ini, nah sebaiknya nanti belajar dulu karena ini juga sering keluar ya. Sebuah logam dengan panjang 0,36 meter ditarik dengan kecepatan V 5,90 meter per second ya, itu harusnya karena kecepatan harusnya meter per second, melewati dua rel logam sejajar yang terhubung resistor 10 ohm sehingga membentuk rangkaian tertutup seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi di situ ada gambar resistor yang pink itu, kemudian ada kabel ditarik ke kiri dengan kecepatan V di dalam medan magnet ya, medan magnet B yang arahnya dot ya, arahnya titik. Titik itu atau dot itu artinya keluar ya. Nah, panjang kabel yang ditarik itu adalah 0,36 meter. Oke, rangkaian tersebut berada dalam pengaruh medan magnet 0,65 T, T itu Tesla, yang diarahkan keluar bidang buku, ya kan? Jadi dot itu artinya keluar. Besar dan arah arus induksi yang melewati resistor. Oke. Jadi ini kita pakai hukum Lenz namanya. Jadi kita cari GGL induksi sama dengan B kali L kali V. Jadi dikaliin aja, B-nya 0,65 ya. Dikali L-nya 0,36 dikali V-nya 5,9. Nah, 5,90 ya. Ini hasilnya nanti 1,38 ya. Volt, karena GGL itu satuannya volt, voltase. Nah, yang ditanyakan adalah arus. Arus itu volt per R. Jadi GGL per R. Nah, kita bagi aja 1,38 bagi R. R-nya tadi 10, berarti 0,138 ampere ya. Jadi jawabannya nggak mungkin C dan nggak mungkin D, karena C dan D itu satuannya miliampere, dia harusnya satuannya ampere ya. Nah, kemudian arah arusnya kemana ya? Arahnya itu kalau kita lihat kabel yang ditarik itu arah arusnya harusnya ke atas ya, sesuai kaidah tangan kanan ya. Jadi sesuai kaidah tangan kanan, I-nya ini ke atas karena nah, ini juga bisa pakai kaidah tangan kiri. Kalau mau langsung itu pakai kaidah tangan kiri aja. Kalau kita pakai V itu kaidah tangan kiri ya. Kalau pakai kaidah tangan kanan nanti kita harus cari F-nya dulu. Nah, jadi arusnya yang mungkin ini ke kiri ya. Ke atas. Jadi kalau kita buat ini I-nya ke atas. Ya, jadi kaidah tangan kirinya itu jempol adalah arus. Arah arus, arah I. Kemudian medan magnetnya itu arah B. Jadi B-nya itu keluar. Berarti kalau kita gambar begini. Nah, ini B-nya, dia harus tegak lurus dengan I ya. Ya, kemudian V-nya ke kiri ya. V-nya ke kiri, kita ganti warna aja biar jelas. Nah, gini. V-nya ini ke kiri. Jadi ini juga harus tegak lurus dengan ini. Ya, harus tegak lurus. Jadi, ini pakai kaidah tangan kiri, I-nya itu jempol, ya, telunjuknya pakai B, kemudian jari tengah itu pakai V. Jadi, semuanya jempol, telunjuk dengan jari tengah itu harus saling tegak lurus. Nah, jadi kalau begitu arusnya ke atas sehingga nanti ini ngalir ke kiri, di R ngalir ke bawah, kemudian ngalir ke kanan. Jadi arusnya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti jawabannya ada yang mungkin adalah yang A. Oke. Nah, gitu aja. Jadi ini udah selesai kita bahas 20 nomor untuk KSM, MTS, IPA, bagian yang fisika. Nah, semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum tekan like, tekan dulu like-nya. Dan kalau kalian rasa bermanfaat, silahkan di subscribe, jadi nggak ketinggalan postingan selanjutnya ya. Kemudian kalau kalian ada request, mau bahas selanjutnya itu bahas apa, itu boleh di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.